Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alia dan di sini aku akan ngasih tutorial dan penjelasan tentang tipe data, operator logika dan perbandingan, array, mapping array, perulangan, percabangan, dan increment dalam PHP ya, begitu. Ya guys, di sini sebelum itu kita harus bikin foldernya dulu. Aku bikinnya karena kita mau pakai PHP, aku bikinnya di local disk, kemudian XMPP, and then htdocs. Terus nah di sini aku udah bikin namanya ini tugas php.php gitu ya. Nanti kalian tinggal buka di VS Code atau langsung buka di sini juga nggak apa-apa. Satu lagi, jangan lupa untuk nyalain XMPP-nya karena kita pakai ini untuk ngeliat hasilnya nanti. Oke guys, langsung saja kita mulai. Mungkin kita mulai dari ini dulu ya, operator logika dan perbandingan. Di sini aku buka foldernya di VS Code. Tadi kita nyimpannya di local disk, kemudian XMPP, kemudian htdocs, and mana tadi ini kan, tuh select folder. Kita mau bikin namanya itu logika, atau kita ya sebentar guys. Nah, logika kita pakai di sini. Aduh, aku udah ke enter lagi. Ini nama aja ya, logika .php. Nah, mungkin aku tulis dulu ya biar kalian, atau langsung. Nah, di sini langsung saja kita bikin tag PHP-nya. PHP. Nah, langsung enter aja. Pokoknya nanti itu di dalam PHP. Aduh. Guys. Kemudian kita bikin variabelnya. Ini logika ya. Kita bikin variabelnya misalnya apa ya? X ya deh. X. Kemudian sama dengan misalnya 70. Jangan lupa pakai titik koma. Kemudian kita bikin variabel yang kedua, y misalnya. Jangan lupa pakai kita samain dulu soalnya ntar aku mau jelasin. Ya, ini boleh kalian pakai untuk beda tipe data, mau string atau number atau apa, ini boleh ya. Jadi ini bakal keluar juga hasilnya, jangan lupa titik koma. Kemudian kita bikin if masukkan variabelnya, kita pakai variabel x sama dengan. Nah, ini tuh perbandingannya, maksudnya variabel 70 sama dengan 70. Nah, nanti hasilnya bakal benar atau salah gitu. Nah, kalau selagi dia masih sama, berarti dia hasilnya bakal benar ya. Ini 70 pakai dan ya. Lanjut, kita bikin dan kemudian masukkan variabelnya y sama dengan. Nah, di sini kita mau coba pakai tipe data yang berbeda, apakah dia berpengaruh ya.
saya langsung jawab aja ya, aku langsung jawab. Ya dia nggak bakal berpengaruh karena di sini boleh bebas mau pakai tipe data yang mana. Kemudian kita print, maksudnya itu kita munculkan hasilnya. Nah, nanti kita munculkan hasilnya, atau boleh pakai echo. Kalau di PHP kalian boleh pakai print atau pakai echo. Bentar guys, jangan lupa titik koma. Kemudian else. Nah, jika dia salah, maka dia bakal muncul ini. Kemudian boleh echo. Nah, BR ini cuma sekedar untuk kasih jarak aja ya, ini optional kalian mau bikin apa enggak. Aduh, sebentar guys, aku ada yang kesalahan. Nah, begitu guys, kita boleh langsung lihat hasilnya. Jadi kita lihat di sini caranya itu gini. Kemudian masuk ke sini, ini tinggal kalian tukar. Tadi aku kasih namanya, tugas php.php ya, tugas php.php. Nah, tugas php, kemudian logika.php. Ya, mungkin aku salah masukin ini ya. Aku lupa ngasih ininya. Nah, benar. Ya gitu aja guys. Kalau dia benar, ya kalau dia sama, ini kan sama ya, dia bakal munculin hasil yang benar. Karena ini dengan ini sama, walaupun berbeda tipe data, tapi itu nggak akan pengaruhi. Ya, oke guys. Next masih ada nih tentang logika. Nah, kalau yang ini nanti dia tanda ini loh, tanda ini. Nah, tanda garis tegak itu tuh kalau ada salah satu kondisinya itu yang benar, nah itu udah jadi benar. Walaupun nanti ada yang salah, tapi kalau salah satu ada jadi benar, maka hasilnya bakal benar. Nah gitu. Mari kita coba. Mana ya? P, variabel P sama dengan 10 nih misalnya. Kemudian variabel Q misalnya 3 tuh. Kemudian if variabel P, jika variabel P sama dengan 10. Nah, kita kasih tanda ini tiga kurus, aku nggak tahu apa panggilannya. Kemudian Q sama dengan 3 ya, 3. Jangan lupa udah tutup kurung ya. Kemudian pakai kurawal if else ya, else lah, maaf guys, salah letak, harusnya di sini. Else kita mau print. Nah, guys, mau di print atau mau dipakai echo juga sama, karena di PHP
Untuk memunculkannya ya begitu. Maaf. Kemudian di sini aku pakai echo, mungkin ya kita coba pakai echo. Caranya juga sama. Nah, benar. Aduh, aku typo. Benar, jangan lupa pakai titik koma. Kemudian else. Aku juga pakai echo deh. Echo. Salah. Nah, kalau udah begini, kita melihat hasilnya. Ya, dia benar. Karena tadi seperti yang aku jelaskan, salah satu aja yang benar, maka dia bakal munculin hasil yang benar. Jangan lupa kasih BR supaya nggak berantakan. Oke. Next, satu lagi kita punya. Nah, oke guys, lanjut. Nah, kalau yang sekarang kan dia ada banyak macam itu ya. Nah, kalau nanti ada tanda ini ya, tanda seru. Nah, berarti nanti data yang benar, maka dia bakal menjadi sebaliknya, jadi data yang salah gitu. Coba kita masukin sejenis apa ya, email. Misalnya Alia. Nah, namanya alert.com, kemudian passwordnya, aduh, ya kita nggak usah panjang-panjang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu aja. Kemudian if jika, nah kita masukin ini email sama dengan, nah itu kita masukin nama ininya tadi, Alia Arolda@gmail.com. Nah, kemudian boleh kita print atau pakai echo. Apa ya, benar ya, benar. Nah, kita masukin begini. Untuk, aduh, kenapa aku bikin salah ya? Seharusnya itu tuh cuma salah. Guys, udah malam, aku kurang fokus. Nah, nanti hasilnya bakal benar. Maaf, ada yang belum aku masukin. .com dan passwordnya. Passwordnya sama dengan berapa ya, 1, 2, 3, 2 misalnya gitu ya guys. Nah, seharusnya kan
emailnya Alia, kemudian passwordnya 1233332, harusnya 1234, tapi nanti muncul hasil benar. Kenapa? Karena ini adalah kebalikannya itu guys. Nah tuh kan, aku ngupload refresh. Nah mungkin itu aja materi tentang logika. Lanjut kita ke materi perbandingan. .php. Nah jangan lupa untuk pakai ini PHP. Nah di sini oke guys, ya di sini lanjut kita masuk ke perbandingan. Perbandingan sebenarnya sama dengan logika, tapi ada mungkin sedikit perbedaan, tapi nggak jauh. Nah di sini ini hampir sama dengan logika, kita juga melakukan perbandingan. Sebelum itu kita masukkan value-nya dulu. Value-nya misalnya aku bikin A aja deh biar simpel. Kemudian masuk no wait ya, variabel ya, maaf aku salah ngomong. Variabelnya misalnya 20. Kemudian ya jenis yang pertama ini kalau dia tipe datanya beda tapi value-nya sama, maka dia akan menunjukkan hasil yang misalnya kita pakai string di sini, hasil yang benar. Oke, habis itu nah if masukkan A sama dengan $B, kemudian kita tutup, ditutup. Habis itu pakai kurawal, enter. Nah kita pakai echo ya untuk menampilkannya. Echo benar kayak gini ya guys. Kemudian di bawahnya apalagi ya, else ya, else echo echo-nya salah. Oke. Ya guys, ini nggak perlu lagi kita pakai kurung ya, nggak perlu lagi kita pakai kurung. Kalau langsung juga nggak apa-apa. Nah begitu. Oke, kita pakai BR biar ntar kalau aku bikin yang baru nggak mengganggu, maksudnya nggak dempet ya. Astagfirullah, aku salah ini kayaknya, karena kutip dulu baru penutup dan kutip. Nah begitu guys. Sekarang astagfirullah, typo. Guys, aku banyak typonya. Nah ini dia akan memunculkan hasil yang mana coba, yang benar. Karena walaupun dia beda tipe data, tapi ini yang sama, dia bakal tetap munculin hasil yang benar. Perbandingan PHP. Maaf guys, aku salah masuk. Nah seharusnya aku masuknya di sini.
benar. Kira-kira begitu ya guys. Kemudian ada lagi nih jenis yang selanjutnya, dia itu tipe datanya sama value-nya tuh harus sama buat kalau mau hasil yang sama, hasil yang benar gitu. Kalau enggak, kalau beda dia hasilnya bakalan salah gitu. Misalnya nih aku bikin value-nya X sama dengan misalnya 22. Nah terus value-nya Y sama dengan aku pakai string juga nih misalnya. Nah terus kita bikin if else nya. Ya ini aku lanjut yang kedua dulu. Ini yang pertama nanti aku jelasin ya. Sebenarnya tadi udah tapi gak ke-record. Sedih banget guys. Oke, if kita pakai yang ini, jika R kecil sama dengan S jadi tutup, kemudian ini kita tampilkan pakai echo, itu dia benar misalnya, kemudian tutup lagi, terus else nya kita pakai echo lagi, salah. Oke, nah di sini kan udah ya. Nah kalau ini ini kan 60 kecil dari 5. Nah itu kan salah ya. Nah tapi di sini bakal muncul hasil yang kebalikannya, akan muncul hasil benar. Nah kalau ini tipe data sama value-nya harus sama. Kalau nggak sama dia bakal muncul hasil yang salah. Ini kan beda, aku bikinnya sengaja. Nah nanti hasilnya bakal salah. Kalau gitu ya kita lihat hasilnya. Berarti yang kedua salah, yang ketiga benar. Nah salah, salah lagi. Maaf guys, maaf. Aku salah konsep deh kayaknya. Ya benar. Ini R 60 kecil sama dengan 34. Nah oh ya guys, ini tuh bakal ngeluarin hasil yang kebalikannya jika tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya maka dia bakal munculin hasil yang benar, yang maksudnya yang emang benar-benar itu hasilnya, kayak 60 kecil sama dengan 34. Nah itu kan salah ya, dia bakal munculin hasil yang salah karena dia udah aku tambahin sama dengannya gitu guys. Oke guys, kita lanjut ke tugas aku yang selanjutnya, itu ada array sama mapping array. Nah kita bikin sesuatu dulu ya, kita bikinnya array dulu. Nah array ini banyak juga macamnya, ada array, operasi array, menambahkan data, banyak deh. Yang pertama itu ada, kita coba bikin database array, nama ininya, aku lupa masukin tag PHP nya. Kita masukin dulu ya guys. Ya kira-kira begini. Nah kemudian kita masukin value nya array aja ya. Biasanya itu ada value nya itu ada array, kemudian di sini kita masukin deh apa aja yang mau kita masukin. Misalnya di sini aku masukin, nah array kan boleh ini ya, campuran dari banyak tipe data. Aku kasih nama aku
kemudian apalagi ya, jurusan aku misalnya programmer deh, terus aku umurnya misalnya 20. Nah itu kan tipe data number ya, jadi boleh di campur. Kemudian ini tipe data boolean. Nah right, terus kita mau keluarin pakai namanya print r sekarang. Nah jadi tuh bakal ngurutin untuk ini. Nah value nya ini nggak ditulis ya guys kayaknya. Ini kita masukin tadi, kita pakai apa gitu, pakai array ya, aku pakai huruf gede kayaknya biar selamanya guys, kalau nggak dia nggak bakal muncul. Array, kemudian kita pakai PR dulu, kita mau bikin sesuatu lagi. Next, di sini ada perdam, kita masukin perdamnya. Perdam array. Nah begitu, kemudian pakai ini lagi, mungkin kita copy aja kali ya biar lebih cepat. Nah next, misalnya kita mau ngambil, nah next kita mau misalnya mau ngambil salah satu dari sini. Ini ya aku bikin misalnya buat tampilannya misalnya tulisannya gini, namaku. Nah di sini kalian masukin nama ininya tadi array ya, kemudian kalian masukin apa yang mau kalian ambil, mau kalian sebut di sini. Misalnya kan nama aku mau ngambil yang Alia, berarti ini dihitung dari 0 0 1 2 3. Nah berarti ini 0, masukin ininya 0, namaku Alia, udah itu aja kayaknya ya. Oke, sip, kita mau lihat hasilnya. Nah di sini nah gitu kan, array 1 2 3. Kemudian ini kalau yang Vardam tadi itu dijelaskan dia pakai tipe data yang apa. Ini misalnya string, kemudian integer ya, boolean. Nah dia menjelaskan, itu yang guna Vardam tadi. Kalau yang print r itu dia mengurutkannya, hitung deh ini dari berapa, 1 2 3 gitu. Nah tadi aku udah bikin namaku namaku value bukan namaku $, apa tadi, array ya. Kemudian kita masukin yang 0 karena ini kan dihitung dari 0. Nah dia bakal muncul namaku Alia ya, kira-kira begitu ya guys. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, itu ada namanya operasi array. Oh ya, di atasnya namanya kita kasih nama array aja ya. Kemudian ini ada operasi array, aku baru bikin
judulnya ya, seharusnya aku bikinnya dari tadi ya guys, maaf ya. Nah ini, kalau ini kita mau mengganti value nya dengan yang lain. Misalnya nih, aku Alia kan, nanti aku bakal ganti sama Arelda misalnya. Nah rumusnya itu dia kayak begini guys. Bentar ya, aku array nah bentar, baru deh kalian masukin. Misalnya Arelda, oke ya kayak begini. Oh ya, sama dengannya guys, lupa. Sama dengan terus ini kita masukin 0 karena aku mau yang pertama ya. Nah nanti kita lihat hasilnya ya guys. Kita mau lanjut dulu kodean kita. Mau pakai echo br. Aku malah typo. Nah gitu guys. Kemudian masukin vardamnya buat jangan tinggi tengah. Vardamnya what array. Aduh, ini kenapa malah ini? Sorry. Nah, dia bakal munculin Arelda. Tapi ini kemana ya? Nah ini guys, tadi bilang kita. Nah Arelda, Alia udah diganti sama Arelda. Begitu guys ceritanya. Oke, next. Nah di sini ada selanjutnya namanya, bukan nama sih ya, jenis-jenisnya itu ada dia satu lagi, mengubah data akhir. Nah maksudnya tuh menambah data akhir. Nah dia tuh kayak begini guys. Ini langsung ditampilin berarti ya. Oke. Echo misalnya apa tadi punya kita namanya array. Nah itu kalian kasih kosong. Next di sini misalnya di akhir habis true aku mau masukin apa ya, 2004 misalnya. Aku pakai string atau ini kan number ya, pakai string ya, itu terserah kalian. And then ya jangan lupa pakai ini si echo br. Kita Ctrl C, paste aja. Kemudian vardam kita masukin value-nya array and kayaknya lebih cepat diketik ya. Oh my god, ya emang lebih cepat diketik sih. Nah kira-kira begitu. Nah dia nanti bakal menambah data di akhirnya di sini. Mari kita lihat. Nah itu diganti tadi ya. Nah tadi kan ada mana ya, true kemudian ada 2004. Nah bener kan.
aku bilang. Nah, terakhir itu ada untuk menghapus datanya. Bukan terakhir. Ntar guys. Ini aku kasih judulnya biar jelas. Nah, caranya itu pakai unset, kemudian masukin variabelnya array. Nah, vardamnya untuk ngitungnya. Ini vardam. Masukin value-nya tadi array. Kenapa malah ditambah? Nah, begitu kira-kira. Wait, kayaknya ada yang salah deh. Ulang lagi ya. Vardamnya, kemudian masukin ini array. Oh ya, kita di sini lupa masukin yang mana yang mau kita hapus. Gimana dia mau hapus kalau kita nggak masukin value mana yang harus kita hapus gitu. Aku nanti mau ngapus yang 20, berarti 0, 1, 2. Nah, 2. Begitu guys. Makanya merah ya ininya tadi. Maaf ya guys. Pakai icon untuk karena kita masih ada di bawah. Ntar aku ketik aja kali ya. Oke. Lihat hasilnya. Dia bakal ngilangin 20. Nah, bener kan? Programmer langsung ke true 04, 20-nya hilang. Next. Selanjutnya tuh ada ngitung data. Nah, caranya itu adalah echo count. Nah, baru dia masukin variabelnya array. Nah, kira-kira begitu doang. 1, 2, 3. Nah, ada 4 data gitu ya guys, kira-kira. Nah, kalau udah kelar di array, kita lanjut ke mapping array dot php. Oke, sip. Nah, di sini wait guys. Oh ya, jangan lupa ini dulu. Nah, begitu. Di sini tuh ada buat Oke, di sini kita akan bikin mapping array itu kayak dia nampilin apa yang kita panggil nanti gitu. Jadi nanti bakal ada, aku sambil bikin ininya ya. Nanti bakal ada variable sama value-nya, dan kita bisa panggil. Ini aku mau kasih ini dulu. Mau bikin variable dulu. Apa ya? Makanan misalnya. Oh my god, sama dengan array. Kemudian dalam kurung itu ada di sini nih kita ada ini variabel sama value-nya. Di sini nama pakai ini ya. Jangan lupa kalau mau string pakai string. Namanya
geprek misalnya. Kemudian rasanya, atau kita mau bikin makanan ini ya tradisional kali, biar ada nama asalnya nanti. Ya aku bikin rendang aja karena makanan dari daerah aku. Cuy, rendang sama lah rendang. Wait, ini kenapa dia merah? Ya kenapa merah? Karena sepertinya aku salah memberikan tanda. Harusnya di sini itu adalah koma. Astagfirullah, koma. Nah, bener kan? Nama, kemudian variabelnya apa lagi ya? Rasanya pedas gurih misalnya. Kemudian asalnya tuh dari Padang. Nah, kalau udah tadi kan kita ada ini ya, tinggal ditutup. Ini terlalu ke bawah guys. Nah, kalau udah kita tinggal keluarin dia pakai print atau eco, terserah. Mungkin pakai print aja ya, biar nggak biar apa sih. Print, kita masukin deh makanan filenya kan. Terus misalnya kalian mau ngeluarin apa nih? Aku mau ngeluarin yang bagian nama misalnya. Oh my god, bagian nama. Nah, jangan lupa pakai eco br. I have a problem in eco br. Nah udah, kalau kemudian kalian misalnya mau keluarin apa lagi? Misalnya aku mau keluarin, kita sebut nama variabel awalnya dulu, kemudian baru deh misalnya aku mau nyebutin asal. Nah di sini dia bakal muncul nama sama asalnya gitu. Maaf guys, aku mau koreksi dulu. Kayaknya ini aku salah masukinnya karena ini udah menjadi sebuah variabel. Ya, maafin ya guys, aku terjadi kesalahan. Nah, itu pakainya string aja. Sama ini juga. Ini sedikit membuat lama karena aku salah. Maybe kayak gini ya. Bismillah ya Allah. Tapi kenapa dia yang bagian asal nggak mau aku ubah? Ya guys, aku udah perbaiki tadi. Ini udah diganti K ya. Ini nama variabelnya, propertinya, kemudian filenya ini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Mapping array ya tadi ya. Maaf guys, ini tugas sebelumnya. Nah, ini belum kita ganti guys. Mapping array. Oke, ntar. Nah, rendang Padang begitu. Atau kalian mau satuin nggak usah pakai BR, terserah ya, optional. Nah, next malah ke bawah dia. Selanjutnya ada mapping array yang di dalam array.
sama caranya, cuman dia tuh lebih ke ini kan mapping ya, mapping array. Nanti di dalamnya ada lagi nih, misalnya asal Padang Pariaman Bukit Tinggi gitu-gitu. Dia lebih banyak gitu, lebih bercabang ya ya. Langsung saja kayaknya, misalnya aku mau ngasih apa ya, kita pakai bentar, aku bikin contoh nama aku aja ya, nama sama dengan array, terus kita kasih ini, masukin propertinya nama depan misalnya ya, ini kayak di contoh ya. It's okay. Nama depannya aku misalnya aku adalah Alia. Enter. Salah ketik. Kemudian belakang misalnya roda. Nah, tadi kan di sini cuma begini doang ya. Ini tuh kayak ada cabang-cabangnya lagi gitu. Misalnya ini namaku, nama depan, belakang, kemudian alamat. Nah, alamat ini dia bakal bukan deh, atau biar kita bisa ngambil di sini. Aku tahu. Kita pakai makanan kesukaan sih. Makanan kesukaan. Batasan dia merah, dia belum kasih ini. Makanan kesukaan. Nah, di sini kita masukin dia array lagi, and then array, mapping dalam array ya ini namanya. Nah, aku pakai ini supaya aku bisa ngambil dari sini bercepat guys. Nah, begitulah kira-kira. Tapi ini kenapa berantakan ya, biar dulu ya. Tutup. Kayaknya ini udah pas ya. Kemudian manggilnya itu Eko. Tadi aku pakai nama ya. Nama. Terus misalnya aku manggil depan. Eko BR. Kemudian misalnya aku apalagi ya, misalnya aku mau manggil yang ada di sini. Ini kan udah makanan kesukaan, terus udah banyak lagi ya macam-macamnya. Makanan kesukaan itu kan dia beda lagi nih, bercabang lah intinya. Cara manggilnya itu nih aku tunjukin. Eko, kemudian nama, kita panggil dulu ini nama. Ini terjadi kefatalan. Nah, misalnya nama, kemudian misalnya kalian mau manggil yang mana, makanan kesukaan. Kemudian mau manggil yang mana, rendang itu kan bagian nama ya. Nah, mari kita lihat hasilnya. Bismillah. Nah, Alia sama rendang.
Karena dipanggil itu adalah depan nama dan nama kesukaan nama itu adalah rendang. Mungkin kita begini aja ya. Ini kalau kita mau jadiin manggilnya itu dalam satu line, nah aku juga belajar begitu kemarin. Itu caranya kayak begini. Nama, kemudian ini misalnya belakang atau depan deh. Depan, lupa ini string. Depan, kemudian titik. Nah, ini gunanya untuk ngasih jarak alia Padang deh misalnya. Jelek banget alia Padang. Oke. Nama. Ya. Aku takut bermasalah jadi aku kasih spasi aja deh. Nama. Nih misalnya aku masukin, aku mau ngambil yang Padang, jadi caranya itu adalah aku mau ambil rendang deh. Enggak cocok ya, enggak bagus. Udah aku mau ngambil yang Padang, jadi di sini kita panggilnya asal. Nah, kira-kira begitu. Let's cek. Nah, alia Padang. Aku nggak pakai BR tadi, makanya dia begini guys. Oh iya, seharusnya dia berjarak guys. Aku lupa ngasih spasi di sini. Nah, itu tuh buat ngasih jarak. Dadah. Nah, begitulah kira-kira. Next, materi kita selanjutnya itu ada, ya ini ada perulangan dan PHP. Nah, perulangan itu ada macam-macam ya. Ada while, ada do while nanti. For juga, for. Kita bikin yang for dulu kali. For. Astagfirullah. Aku selalu lupa untuk pakai ini PHP-nya. Nah, kita pakai for. Misalnya ini aku masukin apa ya, nomor 2 misalnya, sampai misalnya nomor selanjutnya, nomor maksimal aja deh, ribet banget. Maaf guys, nomor maksimal. Nah, misalnya aku kasih 50. Nah, udah kan. Nah, cara nampilinnya itu pakai echo, kemudian perulangan, for, perulangan ke aja ya, langsung ke perulangan ke. Nah, baru kita kasih siapa nih yang keberapa, ke siapa gitu. Jadi aku kasih dia nomor ya tadi namanya ya, nomor. Habis itu astagfirullahaladzim, nggak ini dulu guys, aku udah lupa deh kayaknya. Kita tuh masukin ininya dulu, for ini rumusnya dulu. Nah, begini deh kira-kira. Nah, masukkan rumusnya dulu. Misalnya begini ya, nomor apa ya, kecil sama dengan
kecil sama dengan nomor maksimal and then nomor plus. Kenapa plus? Karena di sini dia mau di sini dia itu dia apanya istilahnya ya, ditambah gitu sampai 50. Nah gitu deh, dari 2 atau kita coba dari 5 deh biar berbeda nomor. Kemudian baru deh kita tampilin pakai echo. Nah kayak tadi perulangan ke, kemudian titik apalagi ya, nomor serat. Nah insyaallah benar. Kita lihat hasilnya. Aku juga takut. Ada apa namanya perulangannya. Nah gitu. Aku nggak pakai. Aduh typonya banyak lagi. Perulangan. Maaf guys. Perulangan. Nah di sini pakai BR kali. Nah, lagi hasilnya. Nah begitu guys, dari 5 sampai 50. Kemudian ada lagi namanya perulangan while. Perulangan while itu tuh dia cek dulu kondisinya, kalau nggak terpenuhi maka dia kosong atau ya kayak begitu deh. Coba ya, kita kasih while-nya 2 kayak tadi, 3 deh, kepencet 3 ya udah. While-nya 3. Oh lupa, aku harus pakai ini dolarnya, makanya dia kayak begitu ya. Nah while-nya 3, terus di bawahnya while kecil sama dengan berapa ya bagusnya ya, 15 mungkin, misalnya ini misal doang ya. Nah di sini kita pakai echo untuk menampilinnya kayak tadi, while ke gitu. Terus titik, ini nggak pakai titik ya, ini tuh kita pakainya langsung kita panggil boleh juga ya, itu terserah kalian sih. While plus. Nah ini sebaiknya jangan di ini, takutnya nanti ada mudorot. Eko maaf ya guys, aku modenya masih lama karena aku anak baru. Nah while tuh dari 3 sampai 15 karena udah benar. Selanjutnya tuh ada while do. Nah while itu dia
kalau kondisinya nggak terpenuhi dia bakal tetap mencetak, tapi cuma satu doang, satu yang pertama kita minta. Kalau dia nggak benar ya dia nyetaknya satu, kalau benar dia nyetaknya ntar ini dia bakal masuk, maksudnya dia bakal cetak semuanya kalau benar, kalau salah dia bakal nyetak satu doang. Misalnya aku kasih namanya angka, misalnya 4, random aja ini ya. Kemudian do jika itu ya, ini kata-katanya terserah kalian. Kemudian kita masukin variabelnya angka, kemudian ya equal br, deadline-nya sebentar lagi, equal br, kemudian angka plus kita masukin dolar. Nah kira-kira begitu. Kalau udah kita kasih dia well, angka kecil sama dengan angka kecil sama dengan 17 misalnya. Nah udah begitu aja. Biasa kita lihat hasilnya. Kalau udah benar dia bakal ngurutin, kalau udah salah tuh urutan ke. Nah urutan ke dari 4 sampai 17. Kalau dia salah dia bakal ngasih satu aja nanti. Tapi ini aku benar kebetulan, bukan kebetulan, aku sengaja ngebenerin, bikin dia benar gitu maksudnya. Selanjutnya itu ada forage. Nah ini misalnya ada minuman sama dengan array-nya itu ada, itu kalian isi ya, minuman misalnya es teh, terus jus jeruk misalnya. Nah kalau udah begitu, nah dolar si A sama dengan 1. Nah forage-nya itu adalah minuman es. Nah itu kayak apa ya, kita ganti namanya gitu loh, es misalnya drink. Kemudian echo A plus titik
begitu deh kira-kira. Tapi ini kenapa merah, aku juga, nah kan error. Karena tadi ada yang merah guys, aku tetap nekat untuk lihat hasilnya ya. Aku belum cari tahu gimana salahnya, nanti aku bakal cari tahu dan aku akan jelasin di nanti pas terakhiran ya. Kita mau lanjut ke materi selanjutnya dulu. Selanjutnya itu adalah percabangan. Ingat ya guys, ini kebetulan ada tandanya, nanti insya Allah kalau ada waktu lagi kita jelasin ya. Maafkan Jeli. Percabangan. Nah percabangannya itu banyak banget, ada if else, banyak deh. Nah di sini aku mau bikin, aku jelasin sesuatu aja nanti ya. Karena waktu kita terbatas. Nah di sini ada if dulu. Nah kalau percabangan itu kalau dia ini terpenuhi kondisinya, dia hasilnya akan eko atau printnya itu bakal benar. Kalau enggak ya hasilnya bakalan kosong. Misalnya umur 20 deh. 20. Nah, di sini kita pakai if umurnya itu umur mana ya? Besar sama dengan 19. Gimana nih guys? Nah, besar sama dengan 19. Ekonya salah dulu ya. Pokoknya iya. Ya kira-kira begitu. Eko BR. Coba kita lihat hasilnya. Ini keulangan tadi ya. Ini sekarang percabangan. Ya bukan. Nah iya, karena dia benar, dia itu lebih sama dengan 19, besar sama dengan 19. Nah lanjut, tadi apa ya, if ya. Sekarang if else. Seharusnya aku pakai judul tadi di atas ya, tapi ya udah terlanjur, gak apa-apa ya. If else itu tuh if jika umurnya tadi itu lebih besar dari 17 misalnya. 17. Nah, bisa aja. Nah, ekonya dia bakal misalnya dapat apa ya? Dapat surat tanah misalnya. Dapat surat tanah. Kemudian else-nya tuh ekonya dia nggak dapat apa-apa. Nah coba kita lihat ya. Nah dia dapat surat tanah karena dia lebih dari 17 ya, gitu deh kira-kira guys. Nih kita kasih BR dulu. Ya. Selanjutnya ada if else if. Ya,
ini tuh sama kayak materi sebelumnya kayaknya ya, if else if. Nah kalau dia misalnya apa ya, nilai, misalnya nilai dia itu kita kasih batasnya 80. Terus if nilai dia itu besar besar sama dengan apa ya, 9. Nah kita tampilkan pakai ekonya misalnya apa, mumtaz. Nah kayak begitu kira-kira. Apa nih, abis itu else if. Nah kalau enggak, oh iya kita masukin ininya dulu, kondisinya itu. Oh my god, masukin dulu ininya, misalnya nilainya gede dari 75 deh misalnya, 75, maka nanti dia ekonya apa ya, mumtaz jayid. Nah kira-kira begitu guys. Also if berarti ini if also if berarti if also if. Ini apa permasalahannya ya? Nah misalnya aku bikin begitu ya guys, tekan lagi. Nah jayid, karena di sini 80 ya, dia lebih dari 75, berarti dia jayid. Nah gitu kira-kira ya guys. Kemudian ada switch case. Nah switch case apa sih ya gitu. Kemudian echo br kita copy lagi aja. Ada switch case. Misalnya nih aku kasih datanya dia 90, terus switch ya bener kan aku switch. Nah true misalnya, nah bener kok, switch true. Case nya data misalnya. Kemudian kita masukin ekonya, misalnya kalau dia lebih dari 90 berarti dia genius ya. Oke break supaya dia berjarak kayaknya ya. Nah ini sebenarnya sama, tinggal kita ganti aja. Jadi aku alt shift aja ya, alt shift down aja sebanyak 4
3 kali deh, 3 kali, 2 kali, 1 2. Nah kalau datanya itu dia misalnya dari sini 80, terus di sini tuh dia lumayan misalnya, atau dia di sini tuh 70 not bad lah. Nah kira-kira begitu guys. Ini ada lagi default. Default itu kalau dia kayak gak muncul, salah. Nah yang buat rasanya Tara jenius. Kenapa jenius? Karena dia lebih sama dengan 90. Sedangkan dari sini 90, dia berawal dari 90. Sedangkan yang di bawah ini kurang dari 90, 80 sama 70 kan. Nah, jadi begitu guys. Nah, ada lagi namanya itu ternary. Ternary itu misalnya kita masukin sebuah email. Ini email aku deh. Email gimana awalnya, bukan begini cuy. Nah misalnya arilda@gmail.com misalnya. Terus udah ya, kemudian ada nanti kondisi dimana email tadi ya sama dengan stringnya rolda@gmail.com. Kemudian ada pilihan di sini benar atau salah gitu. Nah sini baru deh masuknya ke kondisi. Oh guys, kenapa merah ya? Oh ini kali. Nah benar. Nah dia akan muncul banyak. Kok nggak muncul? Bentar guys. I have typo. Wait guys. Ya, tadi aku udah ganti-ganti lagi tapi nggak ada perubahan. Seharusnya dia. Nah ini dia. Maksudnya benar. Karena email yang aku masukin itu benar. Nah lanjut kita ke tugas selanjutnya, itu adalah increment. Bahasanya pun aku nggak tahu sebenarnya, because this is something new in my life. Oh what PHP. Nah ya guys, incrementnya juga banyak macam. Pertama tuh ada dekorasi,
misalnya aku punya Y itu aku punyanya 8 misal. Nah kita akan tampilin dia echo, pakai echo ya, atau print terserah deh. Echo variabel tadi aku bikin apa ya, y ya, aduh, variabel y. Nah begitu, kemudian ya kita kasih br lah biar ini br selalu ada. Nah hasilnya 9 karena ini adalah plus y, pokoknya dia tuh lebih dari 8. Setelah 8 apa 9. Nah gitu. Maaf ya guys, sebenarnya aku juga kurang paham increment ini karena aku kemarin ada ini nggak masuk kelas. I'm sick, ya gitu deh. Nah ini ada lagi post, ini sepemahaman aku ya, insya Allah bener kok pemahaman aku. Nah ada lagi nih, kita tampilin pakai echo y plus plus. Nah dia bakalan sama aja sama yang ini tadi, sama yang plus plus y. Coba deh kita lihat hasilnya dulu ya. I'm still learning guys. Nah kan sama bener, jadi pokoknya dia tuh nambah gitu. Kemudian apa ya, misalnya echo y nya, nah ini tuh ya dia ini echo y berarti artinya dia nampilin yang y, nampilin yang 8. Nah begitu guys, jadi kita tuh manggil 8 tadi. Coba deh kita lihat hasilnya bener nggak 8. Bismillahirrahmanirrahim wa alahu wa akhirahu lah 10. Maaf guys, oh iya ini kan dari ini ya, dia nambah 2 karena kita udah bikin tambah-tambah di sini. Sorry guys, sebenarnya aku juga kurang ngerti, tapi nggak apa-apa ya guys, pemahaman aku aja. Nah ini dia kalau kita tambahnya sebelum variabel dia tetap dapat 9, kalau setelah variabel dia tetap dapat 9. Kemudian karena kita udah nambah satu-satu, jadinya dia ada tambah 2 angka lagi, jadinya 10. Kira-kira begitu guys, insyaallah benar. pengurangan. Nah kalau pengurangan itu misalnya aku punya variabel variabel x sama dengan misalnya 5 deh, 5. Terus ini ada bentar, mana nih kontrol nih, itu aku mau kasih judulnya decrement apa sih tulisannya, decrement. Nah gitu deh kira-kira decrement. Nah kalau ini increment ya, atau kita perlu increment, ini yang decrementnya. Misalnya echo nya kita mau nampilin variabel x tadi, kemudian ya pakai br seperti biasa. Nah itu sama kayak tadi, pengurangan berarti jadi 4 dong. Oh ini bukan ini guys,
Oh tadi kita punya 8, nah bener kan jadi 4. Oh ini ya 5 ya, kita punya 5. Kemudian ada lagi namanya post decrement. Nah post decrement itu tab dulu ya, kita bikin dulu ininya. Jangan lupa ini tuh X enteng echo BR. X. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Nah, 4 sama 3. Karena di sini tadi 4, ini 4 ya. Nah, ini kayak di atas tadi. Mau dia dikurang dia sebelum variabel atau setelah variabel dia sama aja. 5 tetap dikurang sama satunya. Jadi 4 tetap ya. Kemudian ini kenapa 3? Karena ini udah 2 kali dikurangin. Jadi 5 dikurang udah 2 kali ya. Jadinya 3. Nah, kira-kira begitu guys. Ya guys, yang terakhir itu ada tugas aku tuh tipe data, tapi aku kurang paham tentang soalnya. Maaf ya Kak Anjeli. Nah, aku mungkin jelasin aja ya apa aja ada tipe data. Tipe data itu ada coba deh kita bikin tipe data. Enggak, ini cuman buat biar masuk ke sini aja ya, biar aku bisa nulis. Nah, di sini ada array, kemudian ada boolean, ada string, number, integer, apalagi ya biasanya. Nah kalau array itu kita bisa masukin, biasanya kalau di HTML tuh pakai ini kurungnya, atau pakai ini kalau di sini. Terus kalau di PHP itu dia ada, kalau array dia ada apa sih, pakai dolar, tipe datanya ya pakai dolar. Kemudian nah array itu dia bisa masuk banyak tipe data. Misalnya maksudnya itu dari percampuran ya, dia itu percampuran dari banyak tipe data. Misalnya ada string, kemudian ada number juga boleh, atau pakai boolean true false ya, kayak gitu ya guys. Udah gitu aja. Kalau boolean itu dia, ini aku kurungnya bukan maksud buat ini ya, ini boolean bukan, tapi aku mau ngasih contoh aja. Intinya di sini tuh aku ngasih catatan deh istilahnya. Nah kalau boolean itu ada true atau false. Kalau string itu dia wajib pakai ini, wajib pakai ini tanda petik. Kalau number itu ya nggak usah pakai tanda petik, terserah kalian. Misalnya ini ya terserah aja. Kalau integer itu biasanya kalau kita mau bikin suatu data itu dia itu kayak pembatas maksimal angkanya, angka bulatnya ya. Misalnya kita mau masukin suatu kalimat atau suatu kata deh. Nah, itu tuh dibatasi sampai 20 huruf misalnya. Nah, begitu kalau pakai integer. Maaf ya Kak Anjeli, aku kurang paham sama soalnya yang mana. Tapi sepemahaman aku tipe data itu ada ini, ada array, boolean, string, number. Nah itu ya gitulah kira-kira. Atau aku punya catatan tentang tipe data. Nah ini dia, ada string, number, boolean, array. Itu kalau di JavaScript ya. Kalau di PHP itu biasanya dipakai ini dolar. Kemudian integer ya, integer. Sebenarnya masih banyak sih, ada float juga yang aku tahu. Itu untuk desimal ya.
Oke, mungkin ini aja dari aku. Oh ya guys, sebelum aku akhiri, aku masih ingat nih, ini aku tadi ada perulangan. Ya, aku udah cari tahu apa aja kesalahannya. Di sini aku salah masukin ini. Nah, sebentar ya guys, aku mau ganti. Ya, ternyata kesalahannya di sini guys. Aku lupa masukin ini. Kita lihat lagi hasil perulangan. Nah itu ada satu es teh dan jus jeruk. Jadi ternyata aku keliru, aku lupa masukin ini, makanya merah di minuman tadi. Oke, ternyata salahnya kecil ya guys, jadi kita harus lebih teliti untuk melihat ini kita, codingan kita. Oke guys, mungkin itu doang ya, hanya itu dari aku. Maaf kalau ada salah karena aku masih belajar dan ini adalah apa ya, dalam hidup aku tuh ini pertama gitu, pertama kali aku belajar ini, tambah lagi kemarin aku sakit, jadi maaf ya guys kalau kurang jelas. Maaf Kak Anjeli setelah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.